Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anak yang berbahagia dengan channel Education and Sport, channel yang selalu memberikan materi-materi pembelajaran untuk kalian khususnya kelas 3 ini. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, untuk memulai video pembelajaran ini, terlebih dahulu kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena dengan membaca doa, kita berharap kita semuanya mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dari segala mara bahaya yang akan menimpa kita. Selain itu, kita juga meminta kepada Tuhan, semoga pemahaman kalian dalam menerima materi pembelajaran tambah kuat. Tidak cepat lupa. Jadi, kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, anak-anak, kita langsung aja membaca doanya berdasarkan agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita mulai lagi pembelajarannya. Tapi sebelum mulai, Bapak ingatkan kembali kepada yang belum klik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, karena klik subscribe yang kalian lakukan merupakan modal utama bagi channel education ini untuk tetap eksis memberikan materi-materi pelajaran khususnya bagi kalian kelas 3 ini. Oke anak-anak, yang belum Bapak harap silakan sekalian ya. Bagi yang belum, kalau yang sudah Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah anak-anak, ini dia kita masih tema 5 tentang cuaca, subtema 3. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Kita lihat pembelajaran yang ketiga ini, apa yang harus kalian kuasai setelah kalian mengikuti pembelajaran yang ketiga ini. Nah, ini dia ya tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah kalian mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, dengan kegiatan diskusi bersama, siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan baik. Karena ini merupakan mata pelajaran matematika, kita tak bisa ya. Kita tak bisa, Bapak tak bisa menjelaskan pelajaran matematika untuk kalian karena ada guru kalian yang menyampaikan khusus untuk matematika. Ibu Yanti ya. Jadi sekarang Bapak hanya menyampaikan yang tematik aja, yang temanya aja. Kemudian yang kedua, dengan menyelesaikan soal, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ini juga sama ya. Bapak tak bisa memberikan soal kepada kalian karena ini ada yang akan memberikannya kepada kalian. Kemudian untuk yang nomor 3, kayaknya ini hampir semuanya pecahan ya, hampir semuanya materi matematika untuk kalian. Bapak lihat dari
nomor 1 sampai nomor 4 ini emang rata-rata matematika. Tidak apa-apa, mungkin ada yang lainnya ya di samping matematika itu. Kita lihat, nah ini dia. Ini merupakan pembelajaran ketiga. Ada sebuah cerita pribadi dari Opa. Nah, kita baca sama-sama ya. Kalian baca, Bapak pun baca. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu, Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba, Opa merasa guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur, tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nah, ini merupakan cerita pengalaman masa kecil, pengalaman Opa ya, pengalaman Opa waktu dibawa kedua orang tuanya berlibur naik pesawat. Nah, pasti di antara kalian nih sudah banyak ya yang pernah naik pesawat. Ada yang belum pernah naik pesawat? Nah, nanti ya kalau sudah mau naik pesawat, kamu belajar yang rajin, terutama matematika dan IPA, ikut lomba, kalau juara kita pergi bersama-sama. Biasanya kan kalau lomba olimpiade matematika IPA nih, kalau kita juara 1, juara 2, apa juara 3 dari Jambi, dari provinsi, tingkat provinsi, kita bisa ikut ke tingkat nasional. Nah, kamu bisa naik pesawat bersama-sama dengan peserta lain yang dari Jambi, ya. Jadi, rajin belajarnya dari sekarang. Terutama matematika. Oh, bukan matematika IPA aja, semuanya lah. Semuanya kamu pelajari, tapi porsinya kalau kamu dari sekarang harus punya cita-cita kalau pingin kamu menguasai atau menjuarai lomba Olimpiade Sains Nasional, matematika dari sekarang persiapkan. Dari kelas 3 inilah harus kamu persiapkan ya. Soalnya matematika Olimpiade lain dengan matematika pelajaran biasa. Kalau sudah disiapkan dari kelas 3, maka kamu susah melewatinya. Karena persaingan ketat sekali. Oleh karena itu, dari sekarang belajar yang rajin, terutama matematika. Kalau kamu ingin menjadi juara di tingkat provinsi. Nanti kita ke tingkat nasional berpindah-pindah tempatnya. Di Jakarta, di Sumatera, di Sulawesi, Papua, Irian, Maluku, di Kalimantan. Jadi di Bali juga pernah. Pokoknya di seluruh Indonesia tempatnya berpindah-pindah. Jadi kalau kalian jadi juara, maka kalian bersama-sama dengan pengajar kalian, dengan juara-juara yang dari Provinsi Jambi akan pergi bersama-sama ke tempat tujuan untuk mengikuti lomba Olimpiade tingkat nasional. Oleh karena itu, belajar yang rajin sekarang ya. Matematika, IPA, lebih giat lagi belajarnya. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah tabel. Tabel ini berisi huruf-huruf secara acak. Tapi
dalam huruf-huruf yang secara acak ini ada kata-kata seperti pesawat, pramugari, pengaman, udara, guncangan, hujan, cerah, ya cerah, terus mendarat, aman, dan bandara. Nah, carilah sama kalian ya. Carilah boleh ke atas, boleh ke bawah, samping kiri, samping kanan. Di sini sudah ada nih. Ini udara. Nih, Bapak kasih salah satu aja ya. Udara. Nih. Ada udara di sini? Ada yang ini ya. Ini udara. Nih sudah ketemu nih satu nih. Bapak kasih contoh. Untuk selanjutnya, kalian cari sendiri. Kamu buat kolomnya di buku kalian. Buatlah di buku kalian. Sudah buat, kamu pilih. Kemudian berikan ke guru kalian. Kirim ke guru kalian. Karena wah, kira mudah ya. Kalian sudah bisa semuanya. Banyak sekali kalimat-kalimat di sini. Secara sepintas bisa langsung kelihatan. Karena kita lanjut ke selanjutnya. Materi selanjutnya. Lani senang mendengar cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Ya, seperti yang gambar di bawah ini nak ya. Yuk kita amati gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Berarti ini gambar-gambar ini merupakan gambar-gambar dari Sulawesi. Dari Pulau Sulawesi ya. Ada namanya motif Pakadang Pao. Ada juga motif Limbongan. Ada juga motif Pak Tedong. Ada juga motif Pak Sulan Sang Bua. Kita payah bacanya ya. Oke. Emang bagus-bagus sekali. Itulah Indonesia anak-anak ya. Kaya akan budaya, seni, lukisan, semuanya ada di Indonesia. Tinggal kita sebagai anak bangsa lah harus mencintai hasil karya anak bangsa sendiri. Banyak di Provinsi Jambi pun ada batik Jambi. Coraknya cantik-cantik. Dan kamu lihat batik yang kalian pakai tiap hari Kamis, itu adalah batik dari Tanjung Jabung Barat. Cantik, cantik sekali motifnya anak-anak ya. Banyak itu sebenarnya ragamnya banyak. Banyak ragamnya. Jadi Indonesia ini emang kaya akan budaya. Oleh karena itu, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus mencintai hasil karya bangsa Indonesia. Nah, kemudian ini selain motif tadi, ada beberapa dekorasi rumah adat. Kalau ini khusus suku Toraja, masih di Sulawesi nak ya. Motif-motifnya banyak sekali, indah sekali kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat indah sekali motif-motifnya. Ada yang dibuat dengan garis vertikal, ada yang dibuat dengan garis horizontal, ada yang miring. Nah, kayak gini ini miring nih ya. Ini yang ini tuh lurus vertikal, yang ini ke sini horizontal, ada yang miring kayak seperti ini nih ya, miring nih. Miring ya, ini miring dari sini ke sini. Itu terus ada lagi garis melengkung. Yang melengkung yang mana? Yang ini melengkung ya. Garis melengkung. Ada juga yang bergelombang. Oh, ini belum. Ada juga yang bergelombang seperti ini gelombangnya. Nah, ada juga yang seperti ini. Oke, anak-anak ya. Dan juga macam-macam, banyak lagi macam-macam garisnya. Ini merupakan satu kebudayaan, satu kebanggaan bagi kita sebagai warga negara Indonesia karena mempunyai suku yang banyak dan beragam. Meskipun
suku banyak, beragam kebiasaannya bermacam-macam, tapi kita tetap bersatu karena kita berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya. Nah, sekarang tugas kalian. Tugas kalian, buatlah gambar dekoratif menggunakan garis yang berulang-ulang. Berilah warna agar hasil gambarmu lebih indah. Contoh gini, kita buat aja. Nah, ini ya, ada buat segi 4. Gini, aduh. Nah, gini. Kamu bisa buat ke sini. Nah, ini ke sini juga bisa. Nah, seperti ini. Kamu buat yang melengkung. Nah, kayak gitu. Ini juga buat yang melengkung. Tuh. Ini juga buat yang melengkung, garis melengkung. Oke. Sama yang ini juga kita buat garis yang melengkung. Tapi yang bagus yang rata ya. Ini Bapak udah rata ininya nih. Melengkung, melengkung. Kalau dikasih warna, ini warna apa aja akan cantik kelihatannya ya. Akan bagus kelihatannya. Kita cari, kita pilih warnanya. Kita buat warna yang cantik, yang bagus. Maka akan menghasilkan suatu karya yang dekoratif, yang cantik sekali. Ini hasil karya kalian jadinya ya. Ini kita bisa buat, misalkan ini warna biru. Nah, ini terserah kalian ya. Warna biru boleh. Nah, terserah kalian. Terus yang lainnya misalkan warna apa? Kuning. Ini Bapak ada ini ya. Nanti kamu sendiri yang buat ya. Ini contoh, hanya contoh. Atau yang ini kita buat warna yang lainnya nih. Warna, banyak warnanya ya. Warna. Nah, ini misalnya yang ini kita buat warna lain. Warna. Oke, kamu hiasi seperti ini. Akan cantik kelihatannya. Akan cantik, akan bagus kelihatannya ya. Ini juga kamu buat seperti ini. Oke. Dibuatlah semuanya agar cantik. Tapi yang rapih ya. Yang rapih ya. Nah, ini Bapak udah rapih nih karena agak susah ininya. Oke, Nena ya seperti itu. Ini yang dari tadi yang garis melengkung, yang garis lurus horizontal ya. Yang vertikal, horizontal ada di sini. Kamu gambarlah dengan bagus. Sebenarnya banyak sekali ya. Banyak sekali motif-motif yang harus yang bisa kamu buat. Bisa kan bisa juga seperti ini. Bisa juga seperti ini. Ininya bagi dua kayak gitu. Boleh juga. Kamu buatlah motif apa di sini. Motif bunga bisa juga ya. Motif bunga misalkan macam mana bunganya, macam mana. Terserah kalian. Ini adalah imajinasi kalian. Nah, ini agak susah Bapak gambarnya nak ya. Nah, buatlah yang bagus-bagus. Kemudian warnai. Kalau sudah diwarnai, oh tambah cantik. Kan anak? Ini sebuah gambar dekoratif hasil karya kalian nanti ditampilkan. Ini dibuatnya di buku gambar ya. Di buku gambar biar kelihatan cantik. Oke anak-anak itu ya. Bisa kan? Kalian buat. Jangan satu aja, boleh banyak. Ini kalau dibuat kamu banyak bukan satu kan cantik kelihatannya. Yang ini kan cuma satu. Berarti kamu nanti buatnya kayak gini. Baik besar di buku gambar nih kan. Misalkan kamu mau yang ini nih yang pertama. Ini kita potong dulu persegi-persegi semuanya ya. Persegi semuanya. Ini udah ada penggaris nah ya. Nah, Bapak pakai. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini juga. Ini kita belah jadi dua juga. Baru kita buat garisnya. Yang lurus garisnya. Yang cantik garis-garisnya nak ya. Tuh. Ini pun sama dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Tuh. Ini untuk motif yang tadi ya, yang pertama ya. Ini Bapak udah bagus gambarnya nak ya. Tidak pakai penggaris Bapak. Ada lurus, tidak simetris Bapak ya. Bapak tidak simetris gambarnya. Kalau simetris cantik nih kelihatannya ya. Kalau simetris yang kamu buat pakai penggaris cantik-cantik kan bagus kelihatannya. Kamu boleh buat seperti tadi. Nah, gitu.
Cantik-cantik ya tapi buatnya. Oke. Cantik-cantik kamu buatnya. Yang ini pun sama, ini belum ya. Ini sama juga. Kayak gini ya anak-anak ya. Nah ini buat juga. Oke. Nah kayak gitu. Itu yang cantik. Ini Bapak kurang bagus. Oke. Nah contohnya seperti itu anak ya. Ini hanya contoh. Kamu bisa buat banyak. Yang cantik buatnya pakai penggaris lurus-lurus, ngukurnya hati-hati, maka akan menimbulkan sebuah lukisan dekoratif yang cantik. Kamu hiasi sesuai dengan imajinasi kalian ya. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk video kali ini. Tapi sebelum selesai, Bapak ingatkan kepada kalian, tadi di awal kita berdoa. Di akhir pun kita harus berdoa juga. Agar apa yang disampaikan oleh Bapak tadi dapat kamu terima dengan baik. Karena berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah pengetahuan kalian, bisa menambah pemahaman kalian terhadap materi yang ada di kelas 3 ini. Sekali lagi, kamu belajarlah dari sekarang, kamu harus punya cita-cita dari sekarang. Harus punya keinginan dari sekarang, nanti di kelas 4 atau di kelas 5, kamu harus mencapainya. Yaitu untuk persiapan lomba Olimpiade. Harus ikut, nak. Lomba-lomba kan banyak nanti. Harus kamu ikuti, mudah-mudahan wabah corona ini cepat selesai. Biar kalian bisa mengikuti semua kegiatan. Insya Allah kalau kamu disiapkan dari sekarang, maka kelas 4, kelas 5-nya kamu sudah oke. Bapak kemarin sampai ke tingkat nasional membawa anak lomba Olimpiade dari kelas 3-nya dipersiapkan. Dipersiapkan dari kelas 3, matematikanya diperbanyak latihannya atau IPA-nya. Kebetulan kemarin matematika yang diinikanian. Matematikanya diperbanyak latihannya, jangan malas. Kelas 4-nya terus kita ikuti terus, kita bimbing terus. Kelas 5 jadi. Ya, tingkat gugus juara 1, tingkat kecamatan juara 1, tingkat kabupaten juara 1, tingkat provinsi juara 2. Kalah sama SDIT Jambi. Ya, jadi kamu masih bisa. Asal dari sekarang kamu siapkan. Kamu siapkan mental kamu siapkan pemahaman kamu. Bapak yakin kamu pasti bisa. Karena sama, tak ada bedanya. Kita sama-sama manusia, sama-sama dididik, sama-sama sekolah, sama-sama menerima ilmu yang sama. Maka sekarang yang menentukan adalah kamu sendiri. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, maka share-lah video ini. Kirimlah video ini kepada kawan-kawan kalian. Bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Caranya mudah. Di bawah video ini nanti ada tanda jempol ke atas. Kamu klik yang tanda jempol ke atas, kemudian baca di sampingnya ada dibagikan. Klik dibagikan, maka nanti akan tersambung dengan Facebook kalian yang punya Facebook atau IG kalian. Langsung kita klik posting di Facebooknya, maka akan langsung ada postingan kalian mengenai materi pembahasan ini, kelas 3 ini. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan video selanjutnya.